Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam ini ya kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Adabut Thalib ma'a Syaikhihi karya Syekh Ayyid bin Muqbil Ar-Rabi'i hafizahullah taala. Dan pada kesempatan malam ini Bapak-bapak serta ikhwas sekalian, kita akan membahas ya bab tentang at-thalibu yuti'u syaikhahu fi ghairi maksiatin. Seorang thalib, adab seorang thalib adalah mentaati syekhnya fi ghairi maksiatin, dalam perkara yang bukan kemaksiatan. Halaman 16, betul ya? Nah ini, jadi di antara adab seorang thalib kepada syekhnya adalah dia mentaati syekhnya tapi dalam perkara yang bukan kemaksiatan. Qala Allah Ta'ala berfirman, atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Surah An-Nisa ayat 59. Wa zakara Ibnu Taimiyah rahimahullahu kama fi majmu'i al-fatawa al-juz al-thamin ba'dal isrin fi safhah mi'ah wa sab'in ya. Di juz yang ke-28 halaman 170 beliau mengatakan anna ulil amri ya, anna ulil amri sinfani, bahwa ulil amri itu yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 59 itu ada dua golongan, yaitu al-ulama'u wal umara. Ulama dan umara, mereka semua masuk ulil amri. Wa anna 'alan nasi ya ta'atahum fi ta'atillahi azza wajal, bahwa ya bagi manusia wajib mentaati mereka, hum itu ulil amri, fi ta'atillahi ta'ala, tapi tadi dalam konteks ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yuti'uhum fi maksiatillahi, hadza makna kalamuhu rahimahullahu ta'ala. Dan tidak mentaati mereka, tidak mentaati ulil amri dalam bermaksiat kepada Allah. Nah ini adalah makna pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian ya. Dan memang ini sesuai dengan hadis Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, Imam At-Tabrani dan Imam Ahmad, Nabi mengatakan fala ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliqi. Ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq, Allah Sang Pencipta. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian untuk menegaskan pentingnya ketaatan seorang thalib kepada Syekh Ayyid bin Muqbil Ar-Rabi'i mengutip surah Al-Kahfi ayat 69 tentang apa yang dikatakan oleh Nabiullah Musa alaihi salam kepada Nabi Khidir. Nabi Musa mengatakan qala satajiduni insyaallahu sabiran wala a'silaka
amra. Nah, engkau wahai Khidir akan mendapatkan aku insyaallah orang yang sabar ya. Dan aku tidak akan wala a'silaka amra, menentang perintahmu ya. Nah, berarti kalau tidak menentang artinya tak, mafhumnya gitu ya. Secara mafhum berarti taat, tidak akan menentang apa yang diperintahkan oleh Khidir. Lalu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya, dalam kitab I'lam Al-Muwaqqi'in juz pertama halaman 10 beliau mengatakan wa tahqiqu annal umara'a innama yuta'una idza amaru bimuqtadal ilmi. Nah, bahwasannya para pemimpin al-umara sesungguhnya mereka itu yuta'un, ditaati ya, hanya ditaati idza amaru, apabila mereka menyuruh bimuqtadal ilmi, sesuai dengan tuntutan ilmu, sesuai dengan ilmu maksudnya. Maka fata'atuhum, ketaatan kepada mereka, kepada ulama dan umara itu tabaun. Ketaatan hum di situ umara ya. Ketaatan kepada umara itu tabaun li taatil ulama. Mengikuti ketaatan kepada para ulama. Jadi kalau umaroknya sesuai dengan ulamanya, nah itu ditaati. Gitu. Apabila umarok menyuruh sesuatu ya yang sesuai dengan ilmu, sesuai dengan fatwa para ulama misalnya, maka nah itu kita taati mereka. Karena ketaatan kepada umarok itu mengikuti ketaatan kepada para ulama. Fa inna ta'ata innama takunu fil ma'ruf, karena sesungguhnya ketaatan itu ada pada perkara yang ma'ruf. Wa ma aujabahul ilmu, dan apa yang ya diwajibkan dengan ilmu ya, oleh ilmu ya. Maksudnya sesuai dengan ilmu. Kama anna ta'atal ulama'i tabaun li ta'atir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga bahwa ketaatan kepada ulama itu mengikuti ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita, penjelasannya ya, wajib taat kepada ulama jika ulama itu taat kepada Rasul. Jika ulamanya kok tidak mentaati Rasul, tidak sesuai dengan sunnah Rasul, ditaati atau tidak? Tidak. Nah, tidak wajib, bahkan ya kita ingkari kalau yang dikatakan dilakukan oleh ulama tadi tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Artinya dia tidak taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga fata'atul umara itabaun li ta'atil ulama. Ketaatan kepada pemimpin al-umara itu mengikuti ketaatan kepada para ulama. Artinya jika umara pemimpin itu kebijakannya ya, perintahnya sesuai dengan ilmunya para ulama, nah disitulah kita taati ya. Jika apa yang diperintahkan oleh para pemimpin tersebut ya sesuai dengan fatwanya ulama misalnya, pandangan para ulama. Karena ketaatan kita kepada pemimpin ngikutin ketaatan kepada para ulama. Ketaatan kepada para ulama mengikuti ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu urutannya ya. Wa qala As-Sa'di rahimahullahu taala fi tafsirihi, Al-Imam As-Sa'di dalam tafsir beliau mengatakan ya, wa amru bi ta'ati ulil amri wa hum
al-wulatu 'alan nasi minal umara wal hukam wal muftin. Ya, perintah untuk taat kepada ulil amri itu, siapa ulil amri itu? Al-wulatu 'alan nas, ya. Pemimpin manusia, ya, pemimpin orang-orang, ya. Siapa? Minal umara, dari, ya, umara jama minal amir, ya, dari para pemimpin, wal hukam, penguasa, wal muftin, ya, muftin itu para ulama yang berfatwa. Fa innahu la yastaqimu lin nasi amru dinihim wa dunyahum illa bi taatihim. Nah, sesungguhnya tidak akan benar, ya, bagi manusia urusan agama dan dunia mereka kecuali dengan mentaati penguasa dan para ulama. Jadi kalau ingin benar agama manusia, ingin benar dunianya, maka taatilah mereka. Maksudnya taatilah para umara dan ulama. Wal inqiyadu lahum. Wal inqiyadi lahum, ya. Dan tunduk kepada mereka. Ta'atan lillah, ya, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, wa ragbatan fima indahu. Dan, ya, dengan menginginkan apa yang ada menginginkan fima indahu, pada suatu perkara yang ada di sisinya. Walakin, akan tetapi, bisyartin, dengan syarat, Allah ya'muru bimaksiatillahi ta'ala. Mereka tidak menyuruh untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syaratnya itu, tidak menyuruh untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in amaru bidzalik, kalau mereka menyuruh untuk bermaksiat kepada Allah, maka fala ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliqi. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Nah, ini tadi hadisnya, hadis dari riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tabrani, dan Imam Al-Hakim. Lalu Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah, beliau wa'adahu bi syai'aini, ya. Jadi menentukan dengan dua perkara, ya, dalam apa? Mentaati syekh, ya. Yang pertama, as-sabru ala ma yaf'alu, bersikap sabar atas apa yang mereka lakukan. Jadi apa yang dilakukan oleh syekh, maka berarti seorang thalib dia harus sabar. Yang kedua, al-i'timaru bima ya'muru wal intihau amma yanha. Al-i'timar itu berarti melakukan bima ya'mur, dengan apa yang diperintahkan, wal intihau amma yanha, dan meninggalkan dari apa yang dilarang. Kata Syekh Ibnu Al-Utsaimin, ya. Jadi sabar, lalu melakukan apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang. Qultu, lalu kata Syekh Ayyid bin Muqbil Ar-Rabi'i, fattalibul muwaffaqu yuti'u shaykhahu, seorang talib yang mendapatkan taufik, al-muwaffaq, yuti'u shaykhahu, dia mentaati gurunya, mastata'a ila dzalika sabila, sesuai dengan kemampuan dia, ya, untuk melakukan hal itu. Mastata'a ila dzalika sabila. Jadi mentaati syekhnya sesuai dengan kemampuan dia. Bid-dawabiti syar'iyyati wal adabi al-mar'iyyah, dengan batasan-batasan syar'i dan dengan adab-adab yang al-mar'iyah itu al-mutba'ah, ya, atau al-mutabbaqah. Mar'iyah itu yang mutba'ah, itu yang diikuti, al-mutabbaqah itu yang diterapkan, ya.
Nah, itu syaratnya harus bid-dawabit asy-syar'iyyah, dengan batasan-batasan syar'i. Tadi kalau yang dilakukan oleh syekhnya itu sesuai dengan ketentuan syariat, maka taati. Tapi jika tidak, maka jangan ditaati. Kalau tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Itu ya maksud dari yang dikatakan oleh Syekh Ayyid bin Muqbil Ar-Rabi'i hafizahullah ta'ala. Lalu di bagian terakhir beliau katakan, fa idza kana jami'ul muslimina mutalibina bi ta'atil ulama, ya. Jika seluruh kaum muslimin dituntut, mutalibin dituntut bi ta'atil ulama, untuk mentaati ulama, fatalibu, maka seorang talib, mutalibun dituntut bi ta'ati syaikhihi min babil aula, maka seorang talib dituntut untuk taat kepada syekhnya, tentu lebih utama lagi, lebih lagi gitu. Jika kaum muslimin saja dituntut untuk taat kepada ulama, apalagi seorang talib. Lebih lagi dia dituntut untuk taat kepada gurunya atau syekhnya. Lebih lagi. Min babil aula itu lebih lah gitu bahasa ini. Kenapa? Lima lahu alaihi minal hukukil katsira. Karena syekh itu ya memiliki hak yang banyak atas si talib tadi. Ada banyak hak seorang syekh atas si talib. Nah, itu sebabnya kenapa seorang talib dituntut untuk taat kepada syekhnya, kepada gurunya. Tapi di sini catatan penting di paragraf terakhir, ya, wal muradu bil ulama'i alladzina yuta'un, yang dimaksud ulama yang ditaati itu siapa? Ulamaul haq alladzina istaqamu alal kitabi wa sunnah, yaitu ulama-ulama yang benar, yang istiqamah di atas Alkitab dan sunnah ala fahmis salafi saleh. Ya, berdasarkan pemahaman generasi salaf yang saleh, ala fahmi salafis saleh. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, azani Allahu wa iyyakum ajmain, ya. Ini pembahasannya ringkas, ya, terkait dengan bab at-talib yuti usaykhahu fi ghairi maksiatin. Saya kira ini sangat jelas, ya, mudah dipahami. Nah, itu di antara adab seorang talib kepada syekhnya, taat. Ya, tapi tadi dengan ada batasan, ya. Jangan sampai gulu. Seperti yang diterangkan pada bab-bab sebelumnya, kan ada orang-orang itu gulu terhadap gurunya. Jadi mau benar, mau salah, mau sesuai sunnah atau tidak ditaati. Nanti akhirnya jadi apa? Jadi togut gitu, ya. Karena togut itu ada togut matbu', ya. Ada togut muto', togut yang ditaati. Pokoknya salah benar, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak, taati. Nah, itu. Dan apabila si syekhnya ridho dengan ketaatan gurunya, ketaatan muridnya, talibnya yang membabi buta, maka dia jadi togut gitu, ya. Togut muto. Iya, jelas. Nah, togut itu kesyirikan, ya. Baik yang diikuti, diibadahi atau yang ditaati, ya. Nah, kan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256 kan jelas. Gimana tuh ayatnya? Wa may yu'min billahi, gimana itu? Ayat 256. Apa itu? Ada yang hafal? Setelah ayat kursi itu. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha, dan seterusnya. Nah, itu. Jadi emang togut itu harus diingkari gitu. Tapi tadi ada sosok-sosok yang, ya, dia entah sadar atau tidak, ya, menjadi togut karena ditaati secara membabi buta. Apapun yang diperintahkan oleh gurunya ditaati. Ada tuh di Jawa Barat, ya,
Gurunya itu minta istrinya, dikasih istrinya kan repot. Coba gimana ada guru dia seneng sama istri dari si muridnya, lalu diminta, ditaati atau tidak? Nah itu kalau yang gulu ditaati ya dikasihin gitu. Itu gulu, nggak boleh seperti itu. Mata istri diminta kok dikasihin. Nah, tapi ada gitu faktanya. Nah, dan mereka mungkin merasa itu sebagai suatu kemuliaan. Orang Syiah juga seperti itu nampaknya ya. Keyakinan di Syiah Rafidhah itu. Memang Sufi itu ya dekat dengan Syiah. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi kita harus pilah-pilah ya, mana yang harus kita taati dan mana yang kita tidak boleh mentaati. Jadi ketaatan kepada guru, ketaatan termasuk kepada pemimpin itu tidak bersifat mutlak, muqayyad. Selama mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Yaitu. Baik. Ini saya lanjutkan ya satu lagi. Ini cepat insya Allah. Ada berikutnya at-talibul muwaffaq ya rasaykhahu bi manzilati walidihi bal a'zam. Jadi seorang talib yang al-muwaffaq tadi mendapatkan taufik, dia akan memandang gurunya bi manzilati walidih, kedudukannya seperti orang tuanya, bal a'zam, bahkan lebih mulia lagi. Dasarnya adalah hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya, dikeluarkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, dan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana lakum bimanzilatil, apa di situ? Walid atau walad? Nah, itu kayaknya ada yang kurang ya. Ada yang kurang. Kurang huruf alif. Coba bentar ya. Innama ana lakum bimanzilati, sebentar. Ada yang kurang. Kurang huruf alif. Yang betul bimanzilatil walidi, bukan walad. Editornya ngantuk barangkali ini. Jadi tambahi alif ya setelah huruf waw. Innama ana lakum bimanzilatil walidi uallimukum. Udah ditambahi alif ya setelah huruf waw. Nah, sesungguhnya aku, kata Nabi, bagi kalian, ana lakum, bagi kalian, bimanzilatil walidi. Ya, kedudukannya seperti seperti orang tua. Uallimukum, mengajarkan kepada kalian. Nah, dari kata inilah ya, bahwa orang tua itu, guru itu kedudukannya sama seperti orang tua. Karena Rasul ini mengatakan, innama ana lakum bimanzilatil walidi uallimukum, aku ajarkan kalian, fa idza ata ahadukumul ghaita fala yastaqbilu al-qiblata. Apabila salah seorang di antara kalian ya, atal ghaita itu maksudnya buang hajat, buang air besar gitu ya. Fala yastaqbilu al-qiblata, maka janganlah dia menghadap ke arah kiblat. Wala yastadbiruha, dan jangan pula membelakangi kiblat. Wala yastatibu biyaminihi, dan janganlah dia cebok dengan tangan kanannya. Hadis rawahu Abu Daud wa ghairuhu.
Al-Imam Asy-Syaikh Al-Wadi'i, Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Jami'us Shahih, kitab Al-Ilm, beliau mengatakan al-muallimu yakunu bimanzilatil walidi. Seorang guru itu kedudukannya seperti orang tua. Wa dzakara hadzal hadis, lalu beliau menyebutkan hadis di atas, rakam sab'ah wa tis'un wa hassanahu, lalu beliau menghasankan hadis tersebut. Kemudian Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala dalam kitab beliau fi Hilyati Thalibil Ilmi, wa kama la yaliku an taqula liwalidika zil ubuwati tiniyati ya fulan, wahai fulan. Saya ulangi ya. Kamala yaliku antakula liwalidika zil abuwah, zil abuwatit tiniyati ya fulan. Saya terjemahkan sebagaimana tidak pantas, wa kama la yaliku, sebagaimana tidak pantas, antakula engkau berkata, liwalidika kepada orang tuamu, zil abuwatit tiniyah. Nah, ini kalimat ini menarik ya, dari Syekh Bakar Abu Zaid ya. Orang tua zil abuwatit tiniyah, yang memiliki al-abuwah itu dari kata abun asal usul maksudnya at-tiniyah. Tiniyah itu dari kata at-tin, mana at-tin? Khuliqa min tin, tanah. Nah, ini nanti al-abuwah at-tiniyah ini kenapa kok beliau menggunakan istilah ini gitu? Bukan zunasab zi an-nasab, tapi beliau gunakan zi al-abuwati tiniyah. Karena memang betul kita, bapak kita, asal usul kita kan dari bapak kita dengan kita sama aja kan, asal usulnya dari tanah kan gitu, itu maksudnya. Maka ke atas itu disebut namanya usul, ke bawah namanya furu Kita, bapak, kakek, buyut dan seterusnya itu namanya usuluna. Anak, cucu dan seterusnya namanya furuuna. Kalau ke bawah namanya furu, ke atas namanya usul. Dan orang tua kita asal usulnya sama dari tanah. Kita lalu berkata kepada orang tua ya fulan, misalnya nama bapaknya. Ada anak Mas Anin, punya anak. Lalu anaknya bilang, Anin gitu ya misalnya. Kalau di barat biasa kan? Ya atau tidak? Kalau di barat manggil orang tuanya namanya kan? Itu. Nah, kalau dalam Islam dalam syariat Islam itu tidak boleh gitu. Kita memanggil orang tua kita dengan namanya. Bahkan kita sebut au ya waladi fulan. Misalnya ada anaknya Mas Anin tadi. Wahai bapakku Anin. Nah, itu juga nggak boleh. Wahai bapakku Anin. Dia nyebut wahai bapakku terus dia bilang Anin gitu. Itu juga tidak pantas gitu. Maka fala yajmalu bika ma syaikhika, dan itu juga tidak bagus buatmu dengan gurumu ketika engkau memanggil dia. Kita memanggil nama guru kita dengan memanggil namanya saja misalnya. Maka itu juga termasuk la yalik, tidak pantas, sebagaimana kita tidak pantas memanggil nama orang tua kita langsung dengan namanya. Yaitu yakni la tunadi sayhoka bismihi mujarroda.
Janganlah engkau memanggil gurumu, syekhmu dengan namanya saja. Mujarroda itu murni namanya gitu kita panggil. Misalnya, ya, kita punya guru namanya Thayyib misalnya. Ya Thayyib gitu ya. Nah, itu enggak pantas tentu saja kan. Bal taqul, tapi ucapkanlah apa? Ya syaikhi au ya syaikhuna. Duhai syekhku atau syekh kami, kama annaka la tunadi abaka bismihi mujarrada, sebagaimana engkau tidak menyeru memanggil bapakmu dengan namanya saja ya. Bal taqul, bahkan engkau ucapkan ya abati au ya walidi. Ya, cukup sebut duhai bapakku ya, abati au walidi. Enggak usah disebut namanya, apalagi hanya menyebut namanya saja. Nah, terus kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab I'lam al-Muwaqqi'in juz pertama halaman 9 dikatakan wa ta'atuhum. Hum di sini maksudnya siapa? Al ulama. Ya, maksud as-suyukh, masaikh, guru-guru ya. Wa ta'atuhum, mentaati guru itu afradu alaihim, lebih fardu, lebih wajib alaihim. Him di sini siapa? Talib, para talib. Ya, ketaatan kepada ulama, kepada al-masaih itu afrad, lebih wajib alaihim atas para murid min taatil ummahat wal aba, daripada ketaatan kepada ibu atau bapak. Jadi mana yang harus lebih ditaati? Guru kita atau bapak ibu kita? Nah, guru dulu. Itu. Ini menurut Ibnu Qayyim ya. Menurut Ibnu Qayyim. Karena afrad itu lebih wajib. Dalilnya mana? Nah ini. Binasil kitab, karena ada dalil dari Alkitab dan Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Orang tua disebut enggak di sini? Tidak. Nah, ini dasarnya. Taati Allah, taati Rasul, taati ulil amri, al umara wal ulama tadi. Itu dalilnya menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, saya enggak perlu katakan ketaatan kepada guru itu lebih wajib atas murid daripada ketaatan kepada bapak dan ibu. Lalu kata Al-Allamah As-Sa'di, Syekh As-Sa'di rahimahullah taala dalam kitab Al-Fatawa As-Sa'diyah halaman 626, beliau mengatakan falaisa naf'ul aba'i wal ummahati nadhiran linaf'il muallimina al-murabbina lin-nasi bi sigharil ilmi qabla kibarih. Manfaat bapak dan ibu itu tidak sebanding, laisa nadhiran, itu tidak sebanding dengan manfaat dari guru yang mendidik, al-muallimin guru, al-murabbin yang pendidik ya, linnas yang mendidik orang-orang. Bisigoril ilmi qabla kibarih, dengan ilmu-ilmu yang ilmu-ilmu dasar lah sebelum ilmu-ilmu yang sigor al ilmi ini maksudnya ilmu-ilmu yang mendasar ya. Ya mungkin dasar-dasar ilmu seperti diajarin Iqra, diajarin tahsin Al-Qur'an gitu ya. Sebelum yang sulit-sulit ya. Qabla kibari. Hi itu kembali kepada al-ilm. Al-badzilina nafaisi awqatihim. Nah, nafais ini aslinya dia isim ghairu munsharif ya. Karena jamak muntahal jumu, tapi kalau dia sebagai mudhaf maka dia bisa majrur bil kasrah ya. Al-badzilina nafaisi awqatihim. Yang telah mengeluarkan waktu-waktu mahal mereka, waktu-waktu berharga mereka. Wa sawwatu afkarihim,
dan pemikiran jernih mereka fi tafhimil mustarsyidin, untuk memahamkan al-mustarsyidin itu orang-orang yang minta petunjuk, bikulli tariqin wa wasilatin yakdiruna 'alaiha, dengan berbagai jalan dan cara yang mereka mampu melakukannya. Nah, jadi ini alasannya kata Al-Imam As-Sa'di ya, kenapa manfaat guru itu tak sebanding dengan manfaat bapak ibu. Nah, manfaat para pendidik itu tidak sebanding dengan manfaat bapak ibu. Karena para guru itu, para masyayikh ya, para pendidik itu mereka, nah di sini mengeluarkan waktu-waktu berharga mereka, pemikiran jernih mereka untuk memahamkan al-mustarsyidin ya, para talib yang meminta untuk diberikan petunjuk arahan ya, dengan berbagai jalan atau cara yang mampu mereka lakukan. Itu alasannya menurut Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Sehingga kenapa beliau mengatakan manfaat bapak ibu itu tak sebanding dengan manfaat para guru. Nah, lalu saya Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala beliau katakan dalam kitab Syarhi Al-Hilyah, beliau mensyarah kitabnya Syekh Bakar Abu Zaid ya. Di halaman 100 kata beliau apa? Wasyaihu Bakar, Syekh Bakar maksudnya penulis kitab Hilyatul Talibil Ilm, lam yakul, beliau tidak mengatakan antakula liwalidika zin nasab. Nah, ini kalimat zi an nasab. Syekh Bakar tidak mengatakan kamu berkata kepada orang tuamu yang memiliki nasab. Tapi beliau mengatakan zi al abawwatid tiniyah tadi. Itu kan yang tadi ada ya di paragraf ketiga kan? Kata-kata Syekh Bakar. Nah, Ibnu Utsaimin beliau mengungkap itu. Apa sih alasannya kok Syekh Bakar nggak nyebut aja liwalidika zin nasab gitu ya, kok malah menggunakan zi al abawatitiniyah. Nah, itu kata Syekh Utsaimin, Syekh Ibnu Utsaimin, isyarah ila haqaratihi bin nisbati li abil ilm ay al muallim. Karena nah ini mengisyaratkan orang tua nasab itu haqarah, dia ya rendah gitu dibandingkan orang tua yang mengajarkan ilmu, yaitu guru. Ini menurut pemahaman saya Ibnu Utsaimin ya, beliau mencoba menafsirkan apa yang dikatakan oleh Syekh Bakar itu. Nah, kok Syekh Bakar bin Abi Zaid ya, beliau tidak mengatakan zi an nasab tapi mengatakan zi al abawatitiniyah. Nah, itu beliau kata isyarah ila haqaratihi binisbati li abil ilmi ay al muallim. Karena itu mengisyaratkan bahwa orang tua ya yang punya hubungan nasab dengan kita itu rendah ya dibanding orang tua dalam tanda kutip ya yang mengajarkan ilmu atau guru yang mengajarkan ilmu. Nah, lalu kata saya Syekh Ayyid ini, panzur ya talibal ilmi, perhatikanlah wahai penuntut ilmu, ila muallimika, perhatikan gurumu, kaifa yubdhilu waqtahu wa nafsahu wa fikrahu, bagaimana dia ya menghabiskan waktunya, dirinya dan pikirannya, liyu'allimakal ilman nafi'ah, untuk mengajarkanmu ilmu yang bermanfaat, wa bittariqil ashali fal ashal, dengan cara yang termudah ya, paling mudah supaya bisa dipahami maksudnya, wa yabda'u ma'aka bil ahammi fal aham, dan dia guru kita ini memulai mengajarkanmu bersamamu itu dari yang paling penting baru kemudian yang penting.
ala hasbi fahmika, sesuai dengan pemahamanmu. Likai tataraqqa fi maratibil ilmi, supaya engkau mengalami peningkatan dalam tingkatan ilmu. Hatta tasiru aliman biidznillah taala, sehingga engkau menjadi orang yang berilmu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa tantafi'u bi ilmika dunya wa ukhra, dan engkau mengambil manfaat dengan ilmumu itu baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi engkau diajarkan ilmu secara bertahap, lalu engkau akhirnya jadi paham dengan izin Allah taala. Dengan itu maka engkau bisa mengambil manfaat dengan ilmumu, baik manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Afala yakunu hadza a'zamu manzilatan 'indaka min abika wa ummik? Apakah ini tidak menjadikan kedudukan guru itu lebih agung daripada kedudukan di sisimu, daripada kedudukan bapak dan ibumu. Wa huwa sabab, karena guru itu adalah sebab, fi inqadzika, di dalam menyelamatkanmu, mimma yadurruka, dari sesuatu yang membahayakanmu, fi dinika wa dunyaka, dalam agamamu dan dalam duniamu. Jadi nanti kalau menurut penjelasan ulama lainnya, bapak ibu itu menyelamatkan kita hanya dalam urusan dunia, ngurusin kita dalam urusan dunia. Tapi guru bukan hanya dunia, tapi juga agama. Nah ini menurut keterangan Sayyid bin Muqbil Ar-Rabi'i hafizahullah ta'ala. Nah, lalu di paragraf terakhir, waqad kasural al-uququ min ba'di tullab limasaikhihim. Banyak sekali al-uquq itu kedurhakaan min ba'di tullab, dari sebagian murid-murid, sebagian talib, limasaikhihim, kepada guru-guru mereka. Maka nasihatu, nasihatnya adalah lahum, untuk mereka para talib yang uquq tadi, an yatubu ilallahi, bertaubatlah mereka kepada Allah. Wa yatlubu as-simaha min masaikhihim. As-simah ma'nahu al-afwa, dan mintalah maaf kepada guru-guru mereka, masaikhihim. Wa yas'alullaha an yarzuqahumul birra bihim, dan mohonlah kepada Allah supaya Allah memberikan rezeki karunia kebaikan, albirra bihim, atau albir, birrul walidain, berbuat baik pada orang tua. Maksudnya ini, mohonlah kepada Allah supaya Allah memberikan karunia hum, kepada para tulab tadi, para talib, albirra, sikap baik, bihim, him yang kedua ini maksudnya para guru, masaikh tadi wa yaqumu bil birri bihim, dan melakukan, yaqumu bil birri itu melakukan kebaikan, bihim, kepada para guru, masaikhihim. Wallahul muwaffiq, wallahul muwaffiq, hanya Allah lah yang bisa memberikan taufik. Nah, ini bapak-bapak dan ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Jadi tadi yang pertama tadi taat kepada guru, tapi dengan catatan apa? Harus sesuai dengan ketentuan syariat. Yang kedua, menempatkan guru seperti orang tua, bahkan a'zam tadi lebih mulia lagi dengan dalil-dalil. Mana dasarnya kalau orang tua guru itu kedudukannya seperti orang tua? Hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Abu Daud. Mana dalilnya kalau kita harus lebih taat kepada guru daripada kepada orang tua? Dalilnya apa?
Surah An-Nisa ayat 59. Apa alasan kau ditanya? Kok tidak sebanding gitu manfaat guru dengan manfaat bapak ibu? Guru memberikan manfaat dunia dan agama, kalau orang tua hanya dunia saja. Ya, terus apa lagi tadi? Secara ini praktek guru itu dia menghabiskan waktu-waktu terbaiknya ya, untuk pikiran yang jernihnya untuk memahamkan para murid ya. Itu. Yaitu kesimpulan yang kita bisa ambil ya dari judul terakhir tadi ya. Bahwa kita sebagai murid memposisikan guru kita sebagai orang tua. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Bapak-bapak dan jamaah sekalian dan ibu sekalian, saya kira sementara ini yang kita bisa bahas ya dua judul ya. Insyaallah nanti kita berjumpa lagi di pekan yang akan datang ya, di judul berikutnya. Apakah ada yang belum jelas? Insyaallah jelas ya. Ya, baik. Baik. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, kita cukupkan ya sampai di sini. Bisa ngikuti tadi ya? Bisa insyaallah ya. Gimana? Enak nggak kalau ngaji begini nih? Ya, enak kan bisa sambil. Kalau dari pesantren sorogan ya begini nih. Ya, jadi guru membacakan, kita sebagai murid memahami ya. Gitu. Baik Bapak-bapak dan ibu sekalian. Karena waktu ya sudah jam 10 lewat, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihi ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.